relasi istimewa dengan Tuhan perlu dilatih oleh setiap orang. Setiap orang memiliki cara membangun relasi istimewa itu. Mahasiswa STP Santo Petrus Keuskupan Atambua melatih dirinya membangun relasi istimewa itu dengan menulis buku renungan setiap hari. Buku renungan itu ditulis tangan dengan pendasaran pada membaca dan merenungkan sabda Tuhan setiap hari dalam kitab suci. Bagaimana mereka menulis buku renungan itu? Kita simak cerita-cerita mahasiswa berikut ini. Di sini kami akan menceritakan mengenai pengalaman kami selama menulis buku renungan. Selamat menyaksikan video-video berikut ini. Selamat menyaksikan. Akan menceritakan pengalaman saya dalam menulis buku renungan. Dari saya, awal saya menulis buku renungan yaitu ketika menginjak kaki pada Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua pada tahun 2018. Ketika ada romo mata kuliah yang masuk pada ruangan kami untuk memberikan tugas bahwa ada 3 buku yang harus ditulis selama Anda masih dalam kampus ini, yaitu buku renungan, buku harian, dan juga buku kas. Pendapat saya ketika menulis buku renungan, bagi saya sangatlah mudah. Mengapa? Karena saya memiliki dasar, yaitu ada pada kitab suci. Di mana saya mendengarkan atau membaca kitab suci, saya bisa menulis buku renungan itu hingga selesai. Dan juga di situ juga ada manfaatnya. Dengan menulis renungan, saya bisa melatih tangan saya untuk menulis lebih banyak lagi. Dan juga di saat saya menulis buku renungan, itu juga sudah menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa, di mana saya diberi tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah KTKS. Dengan nilai yang saya peroleh dapat mendukung nilai-nilai saya di kemudian hari dengan nilai yang saya peroleh. Jumlah yang saya peroleh selama saya menulis buku renungan jumlahnya 245 per lembar, masuk dalam 85 tanda tangan. Tanda tangan yang ada setiap kali ditandatangani oleh Romo Kristo pada hari Sabtu. Pesan dari saya dalam menulis buku renungan, saya berharap semoga apa yang saya tuangkan dalam buku renungan dapat memudahkan saya untuk bisa berkatekisme di mana saja saya berada. Dengan menulis renungan, saya juga mempunyai ide untuk bisa mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat di mana saja saya ada. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang buku renungan saya. Saya akan memberikan pemahaman saya tentang buku renungan saya, yaitu saya menulis lewat kata-kata saya sendiri, yaitu lewat apa yang saya baca dalam kitab suci dan saya simak dalam hati, lalu saya tuangkan dengan kata-kata saya sendiri dalam buku ini. Ini buku renungan yang saya tulis. Bagi saya menulis renungan pertama kali, saya sendiri bingung mau menulis bagaimana, mau berawal dari mana. Tapi dengan membaca kembali renungan dari teman-teman, saya dapat menulis renungan dengan baik. Bagi pribadi saya menulis renungan pada waktu malam hari, karena bagi saya menulis renungan di malam hari saya sangat tenang dan tidak pernah rindu. Maka dari ketenangan itu kita bisa merenungkan firman Tuhan. Bagi saya menulis renungan supaya kita bisa mewartakan firman Tuhan di tengah masyarakat dengan baik. Dari semester 1 sampai sekarang kami menulis renungan. Jumlah renungan
tanda tangan dan 240 lembar. Dalam menulis buku renungan sangatlah mudah, karena saya melihat dari Alkitab baru bisa menulis renungan. Dalam menulis renungan, manfaatnya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah katekese. Pendapat saya dalam menulis renungan, dengan menulis renungan dapat meningkatkan pemahaman dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dulunya saya punya kerja hanya berjalan tidak jelas, labuk kiri kanan, mabok, segala macam yang tidak baik. Akhirnya saya pun bertobat. Saya berubah begini karena dengan menulis renungan saya merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman saya selama menulis buku renungan, pada awal semester 1 ketika baru masuk, saya merasa kesulitan dalam menulis buku renungan. Namun, dengan berjalannya waktu, saya semakin belajar untuk memperbaiki. Yang saya dapat ketika menulis buku renungan adalah saya semakin belajar untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan saya akan makna dan isi, serta pesan yang disampaikan di dalam kitab suci. Dengan menulis buku renungan ini, saya mendapatkan banyak manfaat yang dari dulunya saya suka tidak rajin ke gereja, dan ketika ke gereja saya selalu malas ketika mendengarkan renungan. Namun setelah mendapat tugas membuat renungan, saya semakin belajar bahwa renungan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Sabda Tuhan adalah sumber inspirasi hidup yang tidak akan pernah habis untuk ditimbang. Sabda Tuhan menjadi pedoman, penuntun langkah setiap orang dalam memberi arti dan makna untuk hidupnya. Semoga hidup kita berarti demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama.